selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Agus Salim mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh umat. Apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat di ruang Kapernaum. Berikut ini kami sampaikan warta lisan. Yang pertama, diingatkan kembali kepada jemaat jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Sabtu Sunyi dilaksanakan pada pukul 6 WIB. Ibadah Paskah dilaksanakan 3 kali, yaitu pukul 5 pagi, pukul 9, dan pukul 17 WIB. Perjamuan Kudus Jumat Agung. Pada ibadah Jumat Agung hari ini dilaksanakan perjamuan kudus. Bagi anggota jemaat yang sudah baptis dewasa dan mengaku percaya atau sidi dan tidak dalam penggembalaan khusus dapat mengikuti perjamuan kudus hari ini. Yang ketiga, diingatkan kembali jalur masuk dan keluar persembahan perjamuan kudus seperti dalam slide. Demikian warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Ibadah Jumat Agung hari ini dilayani oleh Pendeta Melani Ayub Ekne. Umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Di Jumat Agung ini
marilah kita berhenti sejenak dari segala kesibukan hidup kita. Marilah kita memusatkan perhatian pada peristiwa penyaliban Yesus. Biarlah mata rohani kita dapat melihat betapa besar dan ajaib pengorbanan yang telah Yesus lakukan melalui kematiannya. Marilah kita datang berhimpun di kaki salib Tuhan. Umat dipersilakan berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Umat kekasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita akan merenungkan tentang salib. Sejatinya salib adalah
alat hukuman. Salib itu tanda kehinaan. Namun ketika Kristus disalib, salibnya menjadi lambang kemuliaan, lambang pengorbanan. Salib itu menjadi bentuk pemuliaan Kristus dan pemenuhan kasih Allah. Salib itu menjadi alat penebusan bagi dosa saudara dan saya. Maka Rasul Paulus menyatakan di dalam Galatia 6 ayatnya 14, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Umat kekasih Tuhan, sudahkah kita benar-benar dapat mengatakan, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia? Sudahkah kita memegahkan Kristus? Atau kita lebih sering memegahkan diri sendiri? Marilah kita memeriksa diri dan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Allah yang pemurah, kami berhimpun kembali hari ini di bawah kaki salib-Mu. Kami mengaku bahwa karena dosa-dosa kamilah Kristus disalibkan walau tidak bersalah. Kami mengaku bahwa sebagai umat yang telah ditebus, kami kerap gagal menjalani kehidupan yang kudus. Kami mengaku bahwa sekalipun kami telah diperdamaikan dengan-Mu Tuhan, terkadang kami belum hidup dalam perdamaian. Kami mengaku bahwa sebagai murid Kristus, kadang kami gagal menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Kami mengaku bahwa kami suka memegahkan diri lebih daripada bermegah di dalam salib-Mu. Ya
adalah berita anugerah bagi setiap orang yang percaya akan pengorbanan Kristus. Di dalam surat 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, kita mengakui bahwa sejatinya kitalah yang harus disalibkan karena dosa-dosa kita. Namun demikian, Kristus telah mati untuk menggantikan kita. Di atas salib, di sebelah kanan saya, kalau saudara-saudara ikut Rabu Abu, kita sudah menempelkan nama-nama kita. Ada nama saudara dan ada nama saya. Sebagai simbol untuk kita mengingat bahwa dia mati di salib bagi kita, bagi saudara, dan juga bagi saya. Mari hormat
Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan beberapa bagian firman Tuhan dan mendaraskan Mazmur, marilah kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa kami, ya Kristus, yang pada saat ini kami kenal jalan sengsara-Mu dan kematian. Kami berhimpun bersama pada saat ini karena kami mau mengenang-Mu, mengenang pengorbanan-Mu, mengenang penderitaan-Mu. Ketika kami tidak mampu menanggung dosa kami sendiri, kami tidak mampu menebus kesalahan kami sendiri, dan kami membutuhkan Tuhan yang tidak berdosa, namun dijadikan dosa karena kami. Saat ini kami datang karena kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami merindukan agar Tuhan, Kau sendiri yang boleh berkata-kata atas setiap kami. Karena itu ya Roh Kudus, beracaralah di dalam kami, meliputi kami, menaungi kami, siapapun kami. Biarlah Engkau boleh menyentuh kami, menyentuh hati kami, membuat mata iman kami, mata hati kami untuk terbuka, melihat karya keagungan-Mu dan mendengar suara-Mu. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah atas setiap kami tanpa terkecuali. Biarlah kebenaran-Mu boleh dinyatakan, biarlah kehendak-Mu boleh dibukakan, sehingga kami anak-anak-Mu tidak sekedar menjadi pendengar, tidak sekedar hadir, tetapi menjadi pelaku, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan iman dalam keseharian kami, dalam hidup kami. Beracaralah ya Tuhan atas setiap umat-Mu, atas setiap pembaca firman-Mu, pendaras Mazmur-Mu, dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh hanya nama Tuhan yang boleh ditinggikan dan dimuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 7. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk Ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah sabda Tuhan. Allah
kandungan, membuat aku aman di dekat ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah benteng-benteng besar mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Segala tulangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur luluh hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam debu maut. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menonton dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuang gundi atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Pembacaan Alkitab dari Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, pembacaan Injil menurut Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-37. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan
Dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman dan terlebih yang memelihara dalam kehidupannya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita kenang dalam hidup ini. Kadang kita mengenang, yang paling gampang adalah mengenang kebahagiaan. Mengenang hal-hal indah yang pernah kita alami dalam hidup. Mungkin pada masa muda kita, pada masa saat ini, ada banyak hal indah yang pernah kita kenang dan tak terlupakan. Tetapi juga saudara dan saya bisa mengenang hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, mungkin hal yang menyedihkan, mungkin hal yang sangat mendukakan. Tapi mau tidak mau, tidak terlupakan dalam pikiran kita. Mengenang hari kematian orang-orang yang terkasih, bagian dari keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita. Dan dalam bahasa Latin ada kata yang disebut memento mori. Memento sama seperti kata bahasa Indonesia momen. Mengingat dan mengenang. Mori adalah kematian. Memento mori artinya ingatlah bahwa Anda akan mati. Saudara-saudara, ini kata yang sederhana tetapi kata yang menurut saya penting. Ingatlah bahwa Anda akan mati. Tidak untuk seterus-terusnya kita hidup. Bahkan kalau kita melihat tangan kita, coba diperhatikan ada garis tangan di telapak tangan kita. Kalau hampir sama dengan saya, ada huruf yang bisa dilihat seperti M. Entah nyambung atau tidak, itu persoalan lain, ya. MM. Kalau Anda membuka tangan Anda mau mencuci muka Anda mau bekerja, Anda melihat tangan Anda, ingatlah ada huruf MM. Sebetulnya itu juga bisa untuk membuat kita mengenang memento mori. Ingatlah, Anda akan mati. Saudara-saudara, kalau mendengar kata itu orang jadi takut, waduh, jangan sekarang deh, ya. Nanti aja. Jangan sekarang karena saya masih punya harapan, saya masih punya cita-cita, saya punya keinginan yang banyak.
Wah, masih banyak yang belum saya alami, masih banyak yang belum tercapai. Boleh-boleh aja. Manusia hidup untuk mengejar harapan, mengejar impian, mengejar cita-cita, tapi cepat atau lambat, tua atau muda, siapapun tidak bisa mengelak kalau suatu saat kita akan mengakhiri kehidupan dan kita akan menghadapi kematian. Justru orang yang mengingat bahwa engkau akan mati akan menjadi orang yang lebih menghargai hidup. Bahwa saya harus menggunakan hidup saya dengan lebih baik karena ada saatnya saya tidak punya kesempatan lagi. Mumpung ada kesempatan, pakai kesempatan itu untuk melakukan hal yang baik. Ingat bahwa kita akan mati pada akhirnya. Cuma perbedaannya bagaimana caranya kita mati. Tidak sama. Tidak semua orang akan menghadapi cara yang sama. Kalau boleh, suami saya mengatakan kalau boleh Tuhan, matinya lagi tidur, kayaknya enak ya. Tidak menderita, tidak sakit, lagi tidur, mimpi terus hilang aja. Yang mati enak, yang gak enak yang ditinggalkan. Banyak orang yang menemukan akhir dari kehidupannya di tengah tidur. Wah, enak sekali. Saya mengatakan ini kematian yang sangat menyenangkan. Tidak menderita, tidak usah ditusuk-tusuk, tidak usah harus dirawat berhari-hari di rumah sakit dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa memilih bagaimana kita akan mati. Yang bisa kita lakukan adalah bersiap. Seandainya kematian itu akan datang. Dan perbedaan antara satu orang dan orang lain adalah apakah kematian kita adalah kematian yang memberi makna bagi orang lain. Kematian yang berarti. Pada salah satu kesempatan saya disuruh melayani, saya diminta untuk melayani kebaktian salah satu lembaga yang melayani di Indonesia, World Vision Indonesia. Saya diminta untuk memimpin persekutuan, tetapi kemudian katanya diganti Bu, persekutuannya nggak jadi di kantor, tapi karena ada volunteer kami yang meninggal, Ibu bisa memimpin ibadah penghiburan di rumah duka. Dan saya datang ke rumah duka di salah satu rumah sakit di Jakarta dan memimpin ibadah duka salah satu volunteer dari WVI yang ternyata adalah seorang dokter. Usianya sudah cukup lanjut, ya hampir 70 tahun atau sekitar 70 tahun. Dan saya melihat bagaimana di dalam ibadah kedukaan itu atau ibadah penghiburan itu ada banyak orang yang bercerita tentang dokter ini. Bagaimana dia sekalipun dia sudah usia lanjut, dia tetap mau memberikan waktunya, melakukan tugas-tugas volunteer untuk World Vision Indonesia ketika melakukan banyak pelayanan ke berbagai kota. Dia tidak mengindahkan bahwa dia sudah tua, dia juga punya sakit jantung dan sebagainya dan sebagainya. Dia mengatakan selagi saya bisa, saya akan terus melayani. Dan saya mendengar anaknya bersaksi pada saat itu dan dia mengatakan, apa yang dilakukan ayah saya ini karena dia pernah bercerita, sewaktu dia kecil, ya anak kecil sering sakit ya, sakit panas, sakit demam. Waktu dia kecil dia sakit demam dan dia pergi ke praktek dokter di rumahan. Ya, waktu zaman dulu kan banyak dokter yang lebih banyak praktek di rumah. Dan kemudian ketika dia digendong oleh ayahnya dan datang ke praktek dokter itu, ternyata dokternya sudah berpakaian rapi, sudah pakai batik, dan ternyata dokternya mau ada acara keluar. Jadi mengatakan nanti aja sore ya balik lagi, karena sudah ada acara lain. Nah, terpaksa Dr. Sanata Polo dari World Vision Indonesia ini, waktu itu dia belum jadi dokter, dia masih jadi anak kecil yang digendong oleh orang tuanya, harus pulang dan berobatnya ya nantilah, entah sore atau malam.
Tetapi itu menjadi satu yang menginspirasi Sanata Polo kecil ini untuk mengatakan pada dirinya, nanti kalau saya sudah besar dan saya menjadi dokter, saya berusaha untuk tidak menolak satu pasien pun. Dan itu yang dilakukan oleh Dokter Sanata Polo dalam hidupnya. Selagi saya bisa, selagi saya kuat, saya akan terus melayani. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan. Sehingga upacara kedukaan atau kebaktian penghiburan itu menjadi kebaktian yang mempermuliakan Tuhan. Karena yang didengar, yang disaksikan adalah bagaimana seorang yang sudah terbujur kaku itu bisa menginspirasi banyak orang, bisa memberkati banyak orang. Itulah saudara-saudara. Semua orang akan mati. Tapi bagaimana kematian kita bisa memaknai orang lain itu berbeda. Tergantung apa yang kita lakukan selagi kehidupan ini dialami, dikaruniakan kepada kita. Dan hari ini saudara dan saya berhimpun di rumah Tuhan tidak hari Minggu, hari ini hari Jumat. Kita berhimpun bersama untuk kita mengenang peristiwa kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hari ini disebut Jumat Agung, Good Friday, Great Friday. Kematian yang disebut Jumat Agung karena kematian yang mau kita kenang adalah kematian yang agung. Bukan sekedar kematian yang biasa. Yang agung atau bahkan yang luar biasa. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena kalau kita melihat kematian Tuhan Yesus ini adalah kematian yang sesuai dengan kitab suci yang kita miliki. Apa yang dialami oleh Yesus menggenapi nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama. Yang kita baca dalam Yesaya 53 adalah nyanyian hamba yang menderita. Seperti apa hamba yang menderita itu? Sekitar 500 sampai 600 sebelum Masehi ditulis oleh Nabi Yesaya. Dinubuatkan bahwa akan ada hamba yang menderita. Hamba yang dihina, yang dihindari orang. Kita mengira dia kena tulah. Kita mengira dia dipukul Allah, dia ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dan dia diremukkan oleh kejahatan kita dan pemberontakan kita. Saudara-saudara, betapa indah bahwa kitab Yesaya atau Nabi Yesaya ini sudah menubuatkan tentang apa yang akan terjadi pada Yesus jauh hari sebelumnya, berabad-abad sebelumnya. Dan digenapi dalam peristiwa Yesus. Atau pemazmur yang sudah didaraskan tadi dalam Mazmur 22. Bagaimana pemazmur menyerukan dan berulang kali kita nyanyikan dalam refren. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru tapi kau tetap jauh. Itu adalah jeritan batin. Jeritan jiwa pemazmur yang merasa ditinggalkan. Dan itu juga yang dalam perkataan Yesus disalib diserukan oleh Yesus. Memang tidak ada dalam Yohanes 19, tapi tercantum dalam Markus 15 ayat 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang dimazmurkan, apa yang dinubuatkan terjadi dalam kehidupan Yesus ketika Yesus merasa ditinggalkan. Ditinggalkan yang amat sangat oleh karena biasanya dia bersatu dengan Allah Bapanya, sekarang dia harus berpisah. Karena dosa yang dipikulnya, dosa yang ditanggungnya membuat dia menjadi dosa karena saudara dan saya. Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan dosa.
Dan oleh karena itu Yesus harus mengalami ditinggalkan oleh Allah. Kengerian terhebat yang Yesus takutkan, yang Yesus tidak ingin alami, bukan cuma soal luka-luka di sekujur tubuhnya karena cambukan, karena paku di tangan dan kakinya, tapi karena dia akan berpisah dari Allah Bapanya. Dan betapa indah hari ini kita melihat bagaimana kematian Yesus itu persis seperti yang sudah dinubuatkan. Bahwa soal jubahnya tidak dibagi-bagi tapi dibuang undi pun sudah dinubuatkan. Alasan kedua kenapa hari ini adalah Jumat Agung dan kita menyebut kematian Yesus adalah kematian yang agung. Karena dia mati bukan karena kesalahannya. Kalau ada orang mati karena kesalahannya, maka orang mengatakan ya udah sewajarnya, itu resiko. Memang harusnya begitu, dia sudah tahu kok resikonya. Tetapi yang dialami oleh Yesus adalah dia mati bukan karena kesalahannya. Dia adalah orang benar. Sebab hanya orang benar yang bisa menyelamatkan. Hanya orang benar yang bisa menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Kalau saudara membaca Yohanes 19 dari awal dikatakan 3 kali Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Sudah tahu Yesus tidak salah, tapi Pilatus tidak mau beresiko untuk membebaskan Yesus. Karena ada desakan orang banyak. Orang banyak yang sebelumnya pada Minggu Palem yang lalu kita memperingati bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dan dielulukan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi masa yang sama yang juga mendesak agar Pilatus menjatuhkan hukuman yang paling berat kepada Yesus. Ketika orang banyak menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun sehingga dia mencuci tangan dan lepas tangan dan merasa ini dosanya harus ditanggung oleh bangsa Yahudi, bukan oleh dia. Ketika dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dan saudara-saudara, itu adalah alasan yang kedua kenapa Jumat Agung ini kita sama-sama peringati sebagai kematian yang agung, karena Yesus mati bukan karena kesalahannya, tapi karena dia menanggung dosa dunia ini. Dia mau menuntaskan misi Allah, sehingga dia mau menyerahkan dirinya menjadi korban penghapus dosa. Dia tidak melarikan diri, dia tidak kabur, dia tidak menyerah di tengah jalan, tapi dia menyerahkan dirinya bagi dunia ini. Karena itu saudara-saudara, kematian Yesus disalib bukan kematian biasa. Kalau kematian atau hukuman yang dialami penjahat di kiri dan kanan Yesus, ya memang itu mereka harus tanggung. Karena mereka adalah orang yang menebus dosanya. Itulah sebabnya dalam teks Injil yang lain ada diskusi antara orang di kiri dan di kanan Yesus. Tetapi saat ini kita mengenang Yesus yang mati dengan tulisan INRI, Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Raja yang ditolak oleh bangsanya, raja yang disesat, raja yang dihina, raja yang dicemooh oleh bangsanya. Dan dia harus memikul salibnya sampai ke bukit Golgota. Dan semuanya ini dia jalani di dalam raga kemanusiaan. Kalau Yesus menjalani di dalam raga ketuhanannya, tentu tidak ada perkataan Yesus yang menyebutkan aku haus.
Perkataan Yesus, aku haus, mau menunjukkan dia sama seperti kita. Ketika kita haus, kita butuh minum. Dia menunjukkan bahwa dia menjalani itu di dalam raga kemanusiaan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan mau menanggung semuanya itu bagi saudara dan saya. Menunjukkan penderitaan fisik. Ketika seorang ditinggikan di atas bukit dan kemudian mengalami luka-luka oleh karena penyiksaan dari sejak hari Kamis sampai dengan Jumat siang, kurang lebih jam 12 siang sampai jam 3 siang. Maka Yesus akan mengalami dehidrasi berat, dia akan mengalami infeksi oleh karena luka-luka menganga di seluruh tubuhnya. Dan wajar ketika dia mengatakan, aku haus. Itu menunjukkan bagaimana dia menderita secara fisik. Selain dia menderita secara rohani karena dia ditinggalkan oleh bapaknya. Tapi di tengah-tengah penderitaannya dia masih mengingat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memandang kepada ibunya dan dia mengatakan, ibu, inilah anakmu. Dia menunjukkan kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini. Dan kepada Yohanes Yesus mengatakan, inilah ibumu. Artinya dia menitipkan ibunya, orang tuanya. Itu menunjukkan bahwa dia peduli pada orang-orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa untuk selama-lamanya ada bersama dengan mereka. Dan karena itu dia minta Yohanes untuk memperhatikan dan memelihara ibunya. Dan setelah itu dikatakan supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Maka dia mengatakan sudah selesai. Ketika misi bisa dijalankan dengan baik, ketika misi bisa dituntaskan dengan baik, maka misi itu selesai. Kata selesai bukan kata kekalahan, tapi kata selesai adalah seruan, kemenangan dan kelegaan. Bahwa Yesus sudah menuntaskan misi Allah, bahwa kehendak Allah sudah dia wujudkan untuk menjadi penebusan dosa bagi dunia ini. Dan setelah itu barulah dia menyerahkan nyawanya. Kalau dalam Lukas 23 dikatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus tidak direnggut nyawanya oleh manusia, tapi dengan sukarela dia memberikan dan menyerahkan nyawanya. Karena dia tahu untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Karena itu saudara-saudara, Yesus tidak sama seperti penjahat di kiri dan kanannya yang harus dipatahkan kakinya supaya kematiannya lebih cepat. Karena sebentar lagi hari Sabat dan orang bersiap untuk memasuki Sabat. Tetapi Yesus tidak dipatahkan tulangnya sebagaimana Mazmur katakan atau Sakaria katakan. Tetapi ditikam lambungnya sehingga keluarlah darah dan air. Menunjukkan Yesus dalam raga kemanusiaannya. Saudara-saudara, inilah peristiwa yang kita kenang pada Jumat Agung ini. Kematian Yesus. Kematian yang harus selalu dikenang. Tidak hanya pada Jumat Agung, tapi setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, Yesus mengatakan, ingatlah akan aku. Setiap kali roti itu dipecahkan, bahwa tubuhku juga diserahkan. Setiap kali anggur dicurahkan, ingatlah akan aku, akan darah yang telah dicurahkan bagi dunia ini. Karena itu salib adalah tanda kebesaran kasih Allah bagi manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya bagi dunia ini. Tapi salib juga mau menunjukkan betapa besar murka Allah atas dosa-dosa manusia. Dosa-dosa kita semua. Dosa-dosa saudara dan saya. Karena itu peristiwa salib harus membuat kita tidak memandang remeh dosa. Cuma segitu doang. Cuman bohong doang. Cuman
menyakiti hati orang aja. Cuman iseng doang. Saudara dan saya diajak untuk tidak memandang remeh dosa. Dosa adalah dosa. Pelanggaran terhadap perintah Allah adalah dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa ya dosa. Dan demi kita, Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Dosa manusia harus dibayar dengan pengorbanan yang besar. Pengorbanan Putra Tunggal Allah, Sang Domba Paskah. Dan karena itu setiap kali peristiwa Jumat Agung, saudara dan saya harus bertanya pada diri kita sendiri. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Seberapa sungguh iman percaya kita kepadanya? Sebab Dia sudah mati dan menyelamatkan kita. Dia sudah menjamin kehidupan kita bahkan sampai kehidupan kekal. Seberapa serius kita menjalani kehidupan spiritual kita. Seberapa serius kita membangun relasi dengan Tuhan. Ibrani mengatakan, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Justru kita harus menjadi orang-orang yang saling mendukung, saling menasihati, saling menyokong satu dengan yang lain. Tapi seberapa banyak orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, bodoh amat dengan orang lain. Yang penting saya hidup, yang penting saya sukses, yang penting saya maju. Padahal sekali lagi salib mau menunjukkan kepada kita kepedulian Tuhan kepada orang banyak. Yesus sudah berkorban bagi kita. Dan saudara dan saya dipanggil untuk tidak sekedar hidup seenaknya kita, semau kita. Tetapi saudara dan saya diajak untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan hidup. Sebab hidup yang kita miliki adalah hidup yang dikaruniakan oleh kesengsaraan Kristus dan kematian Kristus. Tidak juga menjadi orang Kristen yang hanya sekedar enaknya saja, mau dapat berkatnya saja, tapi nggak mau repotnya, nggak mau melayaninya, nggak mau susahnya. Tapi saudara dan saya diajak, kalau kita punya Tuhan yang mati di kayu salib, maka saudara dan saya juga diajak memikul salib. Menyangkal diri, menyangkal ego kita, menyangkal nafsu kita, menyangkal segala keinginan duniawi kita. Supaya kita bisa mengikut Yesus. Salib mau mengajak kepada kita. Mari kita melihat siapa Tuhan bagi kita. Mari kita merasakan kasih-Nya yang besar. Supaya kita bisa merangkul teguh salib-Nya. Tidak melepas salib-Nya. Tidak mau hanya hidup senang saja. Tapi mau belajar menderita bersama dengan Kristus. Karena Dia sudah lebih dulu menderita bagi saudara dan saya. Maka salib itu akan kupegang teguh. Akan kujunjung teguh. Salib yang tidak akan kulepaskan dalam situasi apapun. Biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Amin. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan abad, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Hamba Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Ya Allah Bapa kami, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar, yang memberikan putra tunggal-Mu bagi penebusan dosa kami. Tuhan tahu siapa kami, Tuhan tahu keseharian kami, Tuhan tahu isi hati kami, segala kesalahan, segala kelemahan, segala pemberontakan-pemberontakan yang sering kami lakukan. Ajar kami Tuhan, untuk boleh memandang pada salib Kristus dan sungguh-sungguh menghayati akan kehidupan yang sudah kami miliki, untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola hidup, bertanggung jawab untuk sungguh-sungguh memanfaatkan kehidupan kami, karena Kristus sudah mati bagi kami. Ajar kami Tuhan, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anggota masyarakat dimanapun kami berada, kami memegang salib itu. Salib itu menjadi kesatuan dengan diri kami yang tidak bisa kami lepaskan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, nama Tuhan akan diberitakan. Karena itu tolong kami Tuhan untuk boleh berjalan di jalan-Mu, melakukan kebenaran-Mu, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh menjalani hidup kami. Bukan semata-mata hidup jasmani, tapi kehidupan rohani yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh bertambah-tambah dalam iman, boleh bertumbuh-tumbuh di dalam pengenalan dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Supaya Tuhan adalah yang segala-galanya dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya juga bagi kami. Tolonglah bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul di tengah pekerjaan, di tengah relasi dengan sesama, di tengah segala macam persoalan dunia ini. Biar ya Tuhan kami boleh membawa semuanya itu di kaki salib-Mu. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami di kaki salib-Mu. Sebab kami yakin Tuhan akan menguatkan kami dan memelihara kami. Berkati keluarga-keluarga di dalam segala kondisi dan pergumulan yang dihadapi. Tuhan yang persatukan, Tuhan yang perdamaikan, Tuhan yang bangkitkan dan hidupkan kasih yang besar untuk saling mengampuni, saling melayani, saling menyokong satu dengan yang lain. Supaya keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang boleh memancarkan Kristus. Bagi mereka yang sakit terbaring di rumah dan di rumah sakit dengan segala kondisinya Tuhan, Engkau tahu. Engkau adalah penyembuh yang agung, tabib dari antara segala tabib. Biarlah Tuhan yang boleh menjamah dengan bilur-bilur-Mu agar mereka boleh dipulihkan dan disehatkan, dikuatkan dan disegarkan. Biarlah mereka boleh meyakini Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan berkuasa atas mereka. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kayak berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, dari wilayah 1 sampai wilayah 7. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong, baik jemaat simpatisan, biarlah kami semua boleh menjadi jemaat yang hidup. Jemaat yang sungguh-sungguh tahu bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang tidak pernah meninggalkan gereja Tuhan. Jemaat yang selalu mau memberikan diri yang terbaik bagi pelayanan bagi Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa ini di tengah segala macam persoalan, di tengah segala macam kondisi yang terjadi. Biarlah Tuhan boleh menjadi penolong. Tuhan boleh memakai pemimpin bangsa kami dengan seluruh jajarannya di pusat dan daerah untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Untuk bekerja keras bagi kemajuan bangsa ini.
untuk kerukunan dan kedamaian bangsa ini. Biarlah segala yang baik yang boleh terjadi dalam hidup kami pribadi, keluarga, jemaat, dan juga bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah memberikan segalanya bagi kita. Marilah kita pun memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan perjamuan kudus dan lahan parkir dibawa ke depan di kotak bersamaan dengan pengembalian cawan. Samudra
berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib yang memungkinkan kami hidup sebagaimana kami ada sekarang. Terimalah ucapan syukur kami kepadamu dalam bentuk persembahan ini. Biarlah bukan hanya ini yang kami persembahkan, melainkan juga seluruh hidup kami Kau jadikan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah menebus kami. Amin. Umat kekasih Tuhan, mari kita lanjutkan siara kehidupan kita dengan memegang teguh salib Kristus. Ingat selalu akan besarnya kasih sayang Tuhan yang telah kita terima. Balaslah kasih Tuhan dengan mengasihi setiap orang yang kita temui dalam hidup sehari-hari. You
Umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah, rangkul teguh salibmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya di dalam salib Kristus engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu kemanapun kau pergi sekarang dan selama-lamanya. Ibadah selesai. Selamat menghayati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Umat dipersilakan keluar melalui pintu belakang.